Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trijayanti dari Fakultas Ekonomi Bisnis Manajemen S1 Universitas Mercu Buana. Saya akan mempresentasikan UAS Pengantar Bisnis. CPMK 2. Mahasiswa mampu menjelaskan menganalisa permasalahan bisnis. Bisnis food and beverage merupakan jenis usaha yang tak ada matinya. Bisnis ini terus menjamur dan berinovasi setiap zamannya. Sudah banyak pelaku usaha yang meraup untung dari bisnis ini. Namun, tidak sedikit pula permasalahan yang dihadapi pelaku usaha kuliner seperti gulung tikar alias bangkrut. Permasalahan pertama yang dihadapi yaitu modal. Jika tak ada modal, maka bisnis sulit berkembang. Selanjutnya adalah pengetahuan atau knowledge terhadap hal-hal atau tren yang ada di sekitar. Misalnya, mengenai perubahan perilaku konsumen di tengah pandemi. Permasalahan selanjutnya adalah terlalu banyak pesaing. Masalah pesaing tentu menjadi masalah pelik bagi setiap pebisnis. Apalagi bila Anda memiliki pesaing dalam bisnis yang sama dan spesifikasi bidang yang sama. Anda harus cermat dalam membuat kebijakan baik tentang harga, kualitas, maupun tentang servis yang Anda berikan. Permasalahan keempat adalah strategi pemasaran yang digunakan kurang tepat dan kualitas pelayanan yang kurang optimal. Karena persaingan antar bisnis kuliner ini semakin meningkat, sehingga pebisnis dituntut untuk lebih meningkatkan pelayanan. Keberhasilan sebuah bisnis kuliner dalam persaingan ditentukan oleh penetapan strategi pemasaran yang tepat serta hubungan baik yang dijalani dengan konsumen. Hubungan baik akan tercipta bila sebuah bisnis kuliner mampu memberikan kepuasan terhadap kebutuhan, keinginan, dan selera konsumen. Dalam fungsi pemasaran, pelayanan yang berkualitas memegang peranan yang sangat penting. Kepuasan terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen dapat tercapai dengan adanya kegiatan pemasaran. Pelanggan semakin banyak memiliki pilihan sehingga semakin menuntut lebih dan sulit dipuaskan sehingga segala bentuk pelayanan perlu diarahkan pada kepuasan jangka panjang bagi pelanggan. Perusahaan yang gagal memuaskan pelanggannya akan menghadapi masalah yang kompleks. Umumnya, pelanggan yang tidak puas akan menyampaikan pengalaman buruknya kepada teman-temannya atau bisa juga mereka membagikannya ke sosial media. Dan bisa dibayangkan betapa besarnya kerugian yang didapatkan dari kegagalan memuaskan pelanggan. Oleh karena itu, setiap perusahaan jasa wajib merencanakan, mengorganisasikan, mengimplementasikan, dan mengendalikan sistem kualitas sedemikian rupa sehingga pelayanan dapat memuaskan para pelanggannya. Pada dasarnya, tujuan dari bisnis adalah menciptakan para pelanggan yang merasa puas. CPMK 3. Mahasiswa mampu memahami konsep dan fungsi manajerial dan struktur organisasi sumber daya manusia. Fungsi manajerial merujuk tugas spesifik dari seorang manajer. Mereka biasanya melibatkan pengambilan keputusan, hubungan interpersonal, dan transfer informasi. 4 fungsi dasar manajerial adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dalam fungsi perencanaan, manajer menentukan tujuan dan menetapkan strategi. Mereka juga mengembangkan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan. Dalam fungsi pengorganisasian, manajer menentukan tugas apa yang harus dikerjakan dan siapa yang harus mengerjakan. Selain itu, manajer juga menentukan bagaimana mengelompokkan berbagai tugas, siapa yang melapor kepada siapa, dan siapa yang membuat keputusan. Fungsi pengarahan tidak hanya mengarahkan kegiatan bawahan, tetapi juga memotivasi karyawan. Manajer perlu memilih saluran komunikasi yang paling efektif dan menyelesaikan konflik. Lingkup pekerjaan pengendalian adalah memantau kinerja dan membandingkannya dengan tujuan. Ketika tidak sesuai, mereka bertugas untuk mengoreksi penyimpangan yang signifikan. Struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hierarki dalam suatu organisasi. Ini mengidentifikasi setiap pekerjaan, fungsinya, dan kemana ia melapor ke dalam organisasi. Struktur ini dikembangkan untuk menetapkan bagaimana bisnis beroperasi dan membantu usaha dalam mencapai tujuannya untuk memungkinkan pertumbuhan di masa depan.
Struktur diilustrasikan menggunakan bagan organisasi. Struktur organisasi juga menentukan bagaimana informasi mengalir antar level dalam perusahaan. Misalnya, dalam struktur terpusat, keputusan mengalir dari atas ke bawah, sedangkan dalam struktur desentralisasi, kekuatan pengambilan keputusan didistribusikan di antara berbagai tingkatan organisasi. Memiliki struktur organisasi memungkinkan perusahaan untuk tetap efisien dan fokus. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. CPMK 6. Mahasiswa mampu memahami sistem manajemen informasi dan teknologi informasi. Dalam mengelola suatu usaha, seorang pemilik usaha dapat melihat seberapa maju usahanya dengan mengetahui informasi seperti jumlah pelanggan, berapa banyak pendapatan yang diterima, atau berapa jumlah barang yang masuk. Disinilah manajemen informasi berperan untuk mengatur informasi tersebut agar dapat direkam dan dibuat menjadi suatu laporan yang memudahkan pemantauan informasi yang dibutuhkan. Manajemen informasi didefinisikan sebagai kesempatan untuk meningkatkan produktivitas individu dan organisasi melalui pengambilan keputusan dan komunikasi yang lebih baik dengan mendayagunakan kemampuan komputer. Manajemen informasi menjadi penting akibat adanya peningkatan kompleksitas tugas manajemen dan keinginan untuk menggunakan peralatan pemecahan masalah yang lebih baik. Alasan umum mengapa tugas manajemen menjadi lebih kompleks adalah pengaruh ekonomi internasional, meningkatnya kekompleksitas teknologi, penyusutan kerangka waktu, tekanan pesaing, tekanan sosial. Berikut ini beberapa manfaat teknologi informasi untuk usaha food and beverage. Yang pertama adalah meningkatkan monitoring terhadap kondisi pusat dan cabang. Dengan dukungan sistem informasi yang solid, suatu usaha restoran bisa mendapatkan informasi apa saja yang dibutuhkan secara akurat dan real time, sehingga layak untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Contohnya adalah informasi keuangan, manajemen persediaan, kinerja kecepatan pelayanan. Yang kedua adalah dapat lebih mempertahankan kualitas cita rasa makanan, seperti melalui informasi umur bahan baku tersedia, jumlah bahan baku, apakah bahan baku atau bumbu yang harus dikirim lagi atau tidak, apakah bahan baku sudah tidak dapat dipakai lagi. Lalu yang ketiga adalah lebih mudah mempertahankan kualitas pelayanan. Dalam sebuah alat pemantauan yang memonitor tingkat kecepatan penyajian masakan yang dihitung dari pelanggan melakukan order hingga bagian dapur memberikan informasi kesiapan makanan untuk disaji, manajemen pusat dapat mengetahui tingkat kualitas pelayanan on-site pada tiap-tiap cabangnya. Teknologi informasi juga dapat meningkatkan kualitas pelayan dan pengalaman pelanggan, seperti aplikasi Android yang dapat membooking meja beserta menu yang akan dipesan dan dibayar sebelum datang ke restoran Anda, dapat memberikan pengalaman baru yang lebih tinggi, sehingga mereka akan menyebarkan informasi pengalaman mereka tersebut dan akhirnya secara luas restoran Anda dapat dikenal sebagai restoran masakan Indonesia yang modern dan terjangkau harganya. Lalu, dapat meningkatkan kinerja karyawan. Jika pemantauan kualitas pelayanan sudah terpasang dan keuangan juga dapat dimonitor, tentunya jika ada suatu target kemajuan, maka manajemen dapat memberikan insentif kepada para karyawan. Di lain sisi, manajemen dapat mengetahui secara akurat bagian mana yang harus dibenahi. Lalu, perluasan pasar. Delivery order atau pesan antar makanan merupakan hal yang sudah lumrah dilakukan oleh para restoran waralaba. Di era informasi digital sekarang, di mana lebih dari 50% masyarakat Indonesia telah mengakses internet, maka timbul cara-cara terbaru yang semakin canggih setiap tahunnya. Seperti sekarang nih, contohnya ada GoFood dari Gojek, ada GrabFood dari GrabBike, ada ShopeeFood dari Shopee, dan lain sebagainya.
Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengelolaan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Ada 3 istilah yang dapat menggambarkan teknologi informasi. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware, lalu ada perangkat lunak atau software, dan ada perangkat pemikir atau brainware. Sebutan perangkat keras secara umum digunakan untuk hal-hal yang dapat dilihat dan dipegang, lebih bersifat barang. Sedangkan perangkat lunak untuk hal-hal yang tidak dapat dilihat dan dipegang, lebih bersifat sistem kerja, prosedur kerja, dan langkah kerja. Perangkat pemikir tidak dapat dilihat atau dipegang karena bersifat ide, gagasan, yaitu pemikiran manusia itu sendiri. Bagian-bagian pokok perangkat keras pada sistem komputer adalah masukan, peranti proses, tempat penyimpanan, dan keluaran. Tren teknologi dalam industri food and beverage. Agar usahanya dapat bersaing, para pengusaha di bidang food and beverage kini mulai menerapkan beberapa konsep dan sistem layanan penyajian berbasis teknologi yang efisien dan praktis, agar para pelanggan tertarik untuk mendatangi restorannya. Berikut ini beberapa tren teknologi yang dapat diterapkan dalam industri food and beverage. Yang pertama adalah menu berbentuk tablet. Di beberapa restoran saat ini sudah menggunakan tablet pintar sebagai menu yang ditaruh di setiap meja restoran. Penggunaan tablet ini dapat membuat pesanan makanan menjadi jauh lebih praktis dibandingkan harus menugaskan pramusaji untuk memberikan menu dan mencatat pesanan pelanggan. Selain praktis dan dapat memudahkan pesanan mereka, penggunaan tablet ini juga dapat menarik minat pelanggan untuk datang karena keunikan dari cara memesan makanan di restoran tersebut. Lalu, yang kedua, software akuntansi. Dalam perhitungan profit yang didapatkan oleh tempat makan ataupun restoran, biasanya dilakukan secara manual dengan kertas ataupun menggunakan Excel. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, kini sudah mulai banyak pengusaha food and beverage yang mulai menggunakan sistem perhitungan profit di tempat usahanya. Penggunaan sistem akuntansi ini akan sangat membantu pengusaha dalam mencatat segala pembayaran dan pengeluaran, sehingga memudahkan pengelolaan informasi penting. Yang ketiga, aplikasi pengelolaan data karyawan. Para pengusaha food and beverage pastinya mengetahui bahwa tingkat turnover karyawan yang bekerja di bidang ini cenderung tinggi. Maka akibatnya divisi rekrutmen dan HR sering mengalami kesulitan dalam mengelola data karyawan, apalagi pada saat proses onboarding dilakukan. Padahal, data-data seperti kehadiran dan bonus bulanan yang didapatkan karyawan dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja karyawan. CPMK 7. Mahasiswa mampu memahami fungsi produksi dan operasi. Manajemen produksi dan operasi merupakan salah satu dari bidang fungsi bisnis selain pemasaran, keuangan, personalia, dan lain-lain. Bidang atau area fungsi di sini merupakan penekanan tertentu dari tanggung jawab atau pengambilan keputusan dalam organisasi. Dalam pelaksanaan fungsi produksi dan operasi, ada 5 tanggung jawab keputusan utama yang harus dilakukan. Yang pertama adalah proses, yang kedua adalah kapasitas, yang ketiga adalah persediaan, yang keempat adalah tenaga kerja, yang kelima adalah mutu atau kualitas. Manajemen produksi dan operasi tidak hanya bekerja dalam pabrik atau manufaktur, tetapi juga terdapat dalam industri-industri jasa. Dalam industri jasa swasta, manajer produksi dan informasi terdapat atau bekerja di perhotelan, restoran, penerbangan, perdagangan eceran, atau pasar swalayan. Dengan demikian, maka manajer produksi dan operasi tidak terdapat pada organisasi yang menghasilkan barang saja, juga terdapat dalam organisasi yang menghasilkan jasa. Fungsi dalam fungsi produksi dan operasi. Contohnya adalah studi kasus yang membahas proses dan produksi agribisnis perusahaan jamur crispy krenyes, di mana ada 4 fungsi penting dalam fungsi produksi dan operasi. Yang pertama adalah proses pengolahan. Contohnya dalam pembuatan jamur crispy krenyes, berikut merupakan proses produksi jamur crispy krenyes.
Yang pertama, membeli bahan baku pada pemasok. Yang kedua, menyediakan bahan-bahan tambahan. Yang ketiga, pencucian jamur. Yang keempat, pemasukan jamur ke dalam adonan. Yang kelima, penggorengan jamur sampai matang. Yang kedua, jasa-jasa penunjang. Contohnya, cara pemesanan jamur dengan strategi marketing, yaitu yang pertama membuat brosur, poster, flyer. Yang kedua, mempromosikan melalui media sosial atau mendaftarkan di GrabFood, GoFood, atau ShopeeFood. Yang ketiga, perencanaan. Contohnya adalah dalam perencanaan produksi jamur crispy, adapun rencana pengembangan pasar yang dilakukan berbagai sistem yang digunakan antara lainnya strategi produksi dan strategi organisasi dan sumber daya manusia. Yang keempat, pengendalian atau pengawasan. Contohnya, pada proses pengendalian atau pengawasan yang dilakukan dalam produksi jamur crispy, yaitu analisis risiko usaha dan antisipasi risiko usaha. CPMK 8. Mahasiswa mampu memahami fungsi personalia dan sumber daya manusia. Fungsi personalia sendiri ada 5. Yang pertama adalah fungsi personalia dalam pengadaan sumber daya manusia. Fungsi pertama personalia adalah memenuhi kebutuhan perusahaan akan karyawan atau sumber daya manusia. Jumlah karyawan yang dibutuhkan bergantung kepada kebutuhan perusahaan dan tujuan bisnis yang hendak dicapai. Selain itu, personalia juga mempertimbangkan apakah keahlian yang dimiliki calon karyawan relevan dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah fungsi personalia dalam pengembangan sumber daya manusia. Perusahaan membutuhkan karyawan yang kompeten dan ahli agar bisa bersaing dengan perusahaan lain. Oleh karenanya, keberadaan Departemen Personalia menjadi kunci dalam memenuhi kebutuhan ini. Departemen Personalia memiliki fungsi untuk membantu meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui serangkaian pelatihan. Dalam melaksanakan fungsinya, Departemen Personalia menyusun banyak agenda pelatihan. Salah satu yang wajib diikuti adalah pelatihan untuk karyawan baru. Mengapa karyawan baru diberi pelatihan? Alasannya adalah karena karyawan baru memerlukan adaptasi. Maka dari itu, Departemen Personalia mengadakan pelatihan untuk mereka. Yang ketiga adalah fungsi personalia dalam urusan kompensasi. Kompensasi yang dimaksud adalah gaji dan tunjangan yang diberikan karyawan yang menjadi hak mereka. Fungsi personalia yang satu ini erat kaitannya dengan administrasi bisnis perusahaan. Oleh karenanya ada prosedur yang harus diikuti. Pemberian kompensasi haruslah adil dan layak bagi karyawan. Selain gaji pokok dan tunjangan, Departemen Personalia juga dapat merancang program kompensasi berdasarkan pencapaian kinerja karyawan dalam bentuk bonus. Kompensasi juga tidak melulu berupa uang. Personalia juga harus bisa memberikan kompensasi berupa hadiah seperti barang-barang atau paket liburan bersama keluarga untuk karyawannya. Yang keempat adalah fungsi personalia sebagai penengah. Pengusaha dan karyawan seringkali bermasalah karena adanya perbedaan kepentingan. Hal tersebut lumrah terjadi di dunia bisnis. Kehadiran personalia berfungsi untuk menengahi kedua belah pihak ini agar masalah tidak bertambah buruk. Dalam hal ini, personalia berperan menjembatani kepentingan pengusaha dan karyawan. Dalam praktiknya, personalia menggunakan undang-undang ketenagakerjaan untuk memastikan hak dan tanggung jawab kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan karyawan, terpenuhi. Hal tersebutlah yang menjadi cikal bakal budaya kerja yang positif yang mampu menjadikan perusahaan sukses. Yang kelima adalah fungsi personalia dalam hal pemeliharaan. Karyawan adalah salah satu aset yang berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk memastikan kinerja mereka baik dan produktif, diperlukan pemeliharaan berkala. Yang dimaksud tidak seperti pemeliharaan alat-alat atau kendaraan yang dimiliki perusahaan, tetapi pemeliharaan adalah serangkaian kegiatan dan program yang dilakukan untuk personalia
program yang dilakukan personalia untuk mewujudkan budaya kerja yang positif. Pada praktiknya, personalia berusaha memastikan dua hal. Yang pertama, menjamin komunikasi yang baik dalam organisasi dan mengupayakan sikap kerja yang positif dari karyawan. Analisis sumber daya manusia. Dalam suatu bisnis food and beverage, sudah dibagi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan keahlian masing-masing, sehingga pekerjaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien dengan tujuan mendapatkan tujuan yang maksimal. Seperti Food and Beverage Director. Seorang Food and Beverage Director bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan yang terdiri dari food and beverage service dan food and beverage kitchen. Food and Beverage Manager. Seorang Food and Beverage Manager bertanggung jawab mengatur pengelolaan sumber daya manusia, mengawasi pekerjaan dari posisi food and beverage lainnya, serta memastikan profit dari departemen yang dipimpinnya. Outlet Manager bertanggung jawab untuk membuat kebijakan operasional yang menyeluruh seperti merancang promosi atau mengembangkan keterampilan pekerja di dalam outletnya. Fungsi manajemen tenaga kerja juga dilakukan oleh seorang outlet manager, termasuk mengatur jam kerja, mengatur kebutuhan staf, serta posisi dan penempatan staf. Lalu ada kitchen manager, bertanggung jawab atas keseluruhan operasional back of house dan dapur sebuah restoran. Dia membagikan tugas pengelolaan dapur seperti penerimaan staf, pembelian bahan makanan, serta pelatihan keterampilan pekerja untuk memenuhi standar restoran. Lalu ada ekspeditor. Posisi ekspeditor menjadi tugas penghubung antara front of house dan back of house. Dia harus memastikan seluruh pesanan dimasak dengan benar, cepat, dan dipresentasikan sebaik mungkin kepada para pelanggan. Lalu ada chef, dikenal juga sebagai juru masak. Seorang chef adalah sosok yang bertanggung jawab atas dapur. Server atau waiters, dengan keterampilan komunikasi dan fisik yang berpadu sempurna, seorang server merupakan lini terdepan restoran yang harus menyapa pelanggan, memahami kebutuhan, dan memberikan layanan yang akurat dan cepat. Lalu ada kasir. Seorang kasir bertanggung jawab untuk mencatat tamu yang datang, menerima pembayaran dari pelanggan, serta menyusun transaksi untuk diserahkan kepada departemen accounting. Lalu ada dishwasher. Posisi dishwasher dituntut untuk cermat dan disiplin bekerja sesuai standar kebersihan dan keamanan restoran. Lalu ada cleaning. Posisi ini biasanya banyak membutuhkan staf part-time, terutama pada jam-jam sibuk dan hari-hari ramai. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.